Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus jikalau sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih dapat beribadah walaupun harus di rumah kita masing-masing. Sesuai anjuran dari Bapak Presiden Joko Widodo agar kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Demikian juga sesuai surat edaran dari Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Malang, dan juga himbauan dari PGI, Badan Pengurus Pusat GSJA Jakarta, Badan Pengurus Daerah 1 Jawa Timur, dan juga dari BMGK Kota Malang. Maka kita semua mulai tanggal 22 Maret dan 29 Maret 2020 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing secara online. Bapak Ibu Saudara tinggal di rumah saja dan bisa mengikuti semua acara bersama dengan keluarga. Pada akhirnya marilah kita tetap berdoa bagi gereja kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan juga bagi dunia, supaya segala permasalahan yang kita hadapi bersama ini dapat segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Dipercaya Tuhan bukan kebetulan kalau hari ini kami bisa bersama-sama mendengar dan terlebih merenungkan firman Tuhan di tengah situasi yang tengah mendera bangsa Indonesia dan bahkan seluruh dunia yang serba tidak menentu Tuhan. Namun kembali firman Tuhan boleh kami dengar, ini bukan kebetulan, rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Allah. Terangi hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan terlebih lagi bisa melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91, kita akan membaca dan merenungkan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya percaya bahwa teks ini bukanlah teks yang asing buat kita, yang mengilhami penulis lagu sehingga tercipta sebuah lagu yang sangat luar biasa. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebagian besar ayat tersebut terambil dari ayat yang ke-7, namun kita bersama-sama akan melihat hal yang luar biasa yang Allah ingin kita bersama-sama merenungkan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, saudara-saudara, kita berada dalam situasi yang sangat bagi saya mengerikan. Saudara-saudara, ada perubahan yang begitu cepat dialami oleh semua orang, saudara-saudara, dalam semua aspek. Kita melihat kalau dari segi ekonomi, sebuah tabloid online memberikan tajuk yang sangat mengerikan bahwa pertumbuhan perekonomian sedang anjlok. Indeks harga saham gabungan
IHSG, indeks harga saham gabungan, demikian pula rupiah kita, saudara bisa melihat sedang turun drastis. Nah, saudara-saudara, bukan hanya dari segi ekonomi saja. Bagaimana dengan tatanan sosial? Tatanan sosial kita misalnya anak-anak yang sedang bersekolah, saudara-saudara. Mereka-mereka yang sedang bersekolah, bahkan putra saya sendiri, dia berdoa, Tuhan semoga libur. Dan terjadi apa? Tiba-tiba keluar pengumuman dan semua siswa yang sejatinya harus bersekolah, ternyata harus tinggal di rumah, belajar di rumah, ya, kerja di rumah, dan bahkan ibadah di rumah. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian? Singkat cerita, hanya beberapa hari saja, semua mulai mengeluh, aduh, ternyata lebih enak ada di bangku sekolah, ternyata lebih enak duduk dan mendengarkan guru menyampaikan pelajaran. Nah, saudara-saudara, demikian pula dengan orang-orang tua. Orang-orang tua yang selama ini hanya taunya mengantar anak ke sekolah, yang taunya hanya menjemput anak ke sekolah, tapi tiba-tiba seketika saja menjadi guru les buat anak-anaknya. Mau tidak mau harus membuka internet, mau tidak mau, suka tidak suka, tidak boleh lagi gaptek, karena semua informasinya disajikan di internet lewat online. Maka siswa-siswa mulai dari yang kanak-kanak, mulai dari yang SD sampai dengan mereka-mereka mahasiswa harus familiar dengan Google Classroom misalnya, Google Hangout Meet misalnya, atau misalnya Zoom misalnya. Sehingga saudara-saudara, di seluruh belahan dunia ini ada tatanan yang berubah begitu cepat. Kalau dulu kita mengenal bahwa mengunjungi orang tua itu hal yang baik, mengunjungi orang tua itu hal yang baik, dan bahkan kewajiban orang anak mengunjungi orang tua. Tapi saat ini apa? Dengan wabah COVID atau Corona yang tengah merajalela ini, COVID-19 ini, maka mengunjungi orang tua, tanda kutip, sebaiknya tidak dilakukan. Karena orang-orang tua adalah pihak yang sangat rentan. Sekali lagi, orang-orang tua adalah pihak yang sangat rentan untuk kemudian terpapar virus corona ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Sama. Hal dalam bidang kerohanian, misalnya mereka-mereka yang tidak pernah beribadah, mereka-mereka yang tidak pernah membaca firman Tuhan, tiba-tiba menjadi begitu rohani. Oh, saya tidak takut terhadap virus ini. Apapun yang terjadi, saya percaya dalam perlindungan Tuhan. Seperti bangsa Israel, malaikat melewati rumah-rumah mereka ketika terjadi pembantaian anak-anak di Mesir, ketika terjadi wabah di Mesir. Maka saya dan keluarga saya pasti dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Saudara bisa menyimak. Tiba-tiba ada perubahan yang begitu drastis. Kata tiba-tiba menjadi satu kata kunci dari perubahan yang tengah terjadi. Suka tidak suka, kita pun ada di dalamnya. Nah, saudara-saudara, perikop yang baru saja kita baca, Mazmur 91, di bagian-bagian awal ayat 1 dan 2, kita melihat betapa Daud mengenal siapa Tuhannya. Betapa Daud mengerti dengan betul Tuhan yang dia sembah. Tidak kurang ada 4 sebutan Allah yang digunakan Daud. Yang pertama dalam ayat yang 1 dan 2 jelas bahwa tampak di situ, ya Tuhan, bagian pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau El Elyon. Saudara-saudara, El Elyon berbicara mengenai, kita mengerti bahwa dialah yang tertinggi. Tidak ada lagi yang bisa disejajarkan dengan Allah. Daud paham betul. Kita melihat latar belakangnya bagaimana Daud bisa sampai di sana. 1 Samuel 30 misalnya menggambarkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, memang bukan pengalaman yang terjadi dengan cepat. Daud mengalami proses yang panjang. Mari kita buka misalnya di dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30, peristiwa yang cukup terkenal yang terjadi dalam diri Daud. Peristiwa Ziklag. Ayat keempat, perhatikan.
Ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, yaitu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan perhatikan dalam ayat ke-6 bagian akhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara-saudara, bagian yang pertama jelas bahwa Daud sangat mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Kembali kepada Mazmur pasal 91 tadi. Bagian yang pertama jelas, Daud menggambarkan Allah, menyebutnya dengan yang maha tinggi, El Elyon. Dan selanjutnya kita melihat bahwa Daud menyebutnya sebagai yang maha kuasa atau El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kita bersama-sama mengerti dan kemudian bahwa Daud menyebutnya tempat perlindungan sebagai Yahweh yang berkuasa, Almighty God. Dan kemudian kota pertahananku atau fortress, Elohim. Nah, saudara-saudara, ini bagian yang luar biasa. Ketika kita memiliki pemahaman, pengertian, dan pengetahuan, mengenal betul siapa Tuhan kita, seperti yang Daud lakukan, maka nanti kita akan sampai kepada ayat yang ke-7, yang liriknya dikutip oleh penulis lagu yang saya sebutkan tadi. Bahwa walaupun 1000 rebah, 10.000 apapun yang terjadi, saya punya Allah yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini bagian yang pertama. Sekali lagi, bagian yang pertama berbicara mengenai kita mengenal, kita mengetahui siapa dia. Sama seperti Daud, mengenal dan mengerti betul siapa Tuhannya. Itulah dia semakin memperdalam keyakinannya kepada Tuhan. Walaupun saat itu 1 Samuel menulis di tengah-tengah krisis yang mendera dia dan rakyatnya. Nah, saudara-saudara, di bagian yang kedua, kalau kita lihat tadi setelah Daud mengerti betul siapa Allahnya, kita akan lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ada kata orang yang duduk. Sebelum sampai kepada ayat yang ke-7 nanti kita akan lihat orang yang duduk. Kata duduk sendiri diterjemahkan dari kata dwell, yang memang di salah satu bagian terjemahannya sit ada di dalamnya. Tapi sit atau duduk bukan satu-satunya pemahaman. Kita bisa memahaminya bahwa di dalamnya ada endures, di dalamnya ada inhabit, di dalamnya ada stay. Artinya apa, saudara-saudara? Bukan hanya sekedar duduk dalam lindungan, seperti kita memahami kita datang ke gereja dan duduk. Tapi ada lebih, kita tinggal di dalamnya, kita bertahan di dalamnya. Nah, saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti apa yang kita hadapi. Saudara-saudara, kita sedang berhadapan dengan virus yang memang mungkin bagi sebagian orang, tenang aja, bahwa saya tahan tubuh kita, imun kita bisa kemudian akan melawannya. Betul, saudara-saudara. Tapi jangan lupa para ahli menuliskan bahwa dalam 24 tahun HIV/AIDS kalah hanya dalam waktu 24 minggu oleh si super virus bernama COVID-19 ini. Saudara-saudara, ukurannya yang sangat kecil, kurang lebih 125 nanomikro, membuatnya bisa berada di mana saja, tak terlihat oleh kita. Mereka-mereka yang tidak tahu, mereka-mereka yang ketakutan asal-asalan saja, tidak tahu yang sedang dihadapinya, menggunakan segala macam bentuk masker, yang penting hidungnya tertutup. Untuk diketahui saja, bahkan yang sekelas N95 itu yang jauh lebih bagus daripada masker biasa yang surgical face mask. Masker yang biasa, yang saya rasa di gereja juga, di kantor gereja kadang disediakan. N95 saja itu hanya bisa menahan kurang lebih 0,3, ukurannya partikel yang bisa ditahan 0,3 mikro, 0,3 mikrometer. Itu pun hanya 95%. Maka disebut dengan N95, karena hanya 95% partikel yang mampu ditahannya. Saudara-saudara, perhatikan sekali lagi, kalau kita tidak tahu
apa yang sedang kita hadapi, maka kita akan kalang kabut. Semua digunakan untuk menutup. Saudara-saudara, saya bersyukur memiliki orang tua yang mengerti, yang mendidik kami, saya dan adik saya, bahkan hal-hal yang sangat spesifik. Karena beliau tidak memiliki anak perempuan, anak wanita, maka hal-hal yang berbau tanda kutip kewanitaan pun diajarkan kepada kami. Bagaimana untuk mencuci, bagaimana mencuci baju, mencuci piring, mensetrika, menjemur saja ada aturannya. Yang dalaman-dalaman ditaruh di dalam. Ya karena kalau dari di luar, orang yang lewat akan melihat, ya jemur dalaman kok di luar, gitu kan. Nah saudara-saudara pun demikian ketika menggoreng. Nah saudara-saudara akan melihat sebuah video yang karena kurangnya didikan dari orang tuanya, maka kesannya lucu sekali. Semua alat digunakan hanya untuk menggoreng. Saudara akan perhatikan video ini. Mulai tekniknya. Saudara perhatikan. Jadi hanya untuk menggoreng saja yang seharusnya sangat simpel, saudara. Matikan dulu kompornya, kemudian masukkan apa yang mau digoreng, ditutup, baru kemudian dinyalakan. Sangat simpel saja. Tapi karena tidak tahu atau kurangnya pengetahuan, pemahaman apa yang sedang dihadapinya, maka semuanya digunakan dan terjadi ledakan-ledakan yang sudah lihat tadi. Nah saudara, sama yang saya sebutkan tadi, bahwa ada partikel yang sangat kecil sehingga ukuran mata kita tidak bisa melihatnya, yang bernama COVID atau Coronavirus Disease 19 ini, yang hanya 125 nanometer. Saudara-saudara perhatikan di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 katakan, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah saudara-saudara, sangat jelas bahwa Alkitab sudah menuliskan sebelumnya, kata penyakit sampar dan penyakit menular berasal dari terjemahan yang sama. Ya, penyakit sampar dan penyakit menular yang dimaksudkan adalah penyakit yang mewabah, epidemik dan kemudian menjadi pandemik, yang seluruh dunia punya potensi untuk tertular. Itulah yang disebut dengan penyakit menular, atau bahkan di dalam ayat yang ke-6 di awal, penyakit sampar. Saudara-saudara, di waktu malam atau di waktu gelap, di waktu petang, berbicara mengenai sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Karena ketika kondisi gelap kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di depan dan sekeliling kita. Dan itulah yang sedang kita hadapi saat ini. Karena saking begitu kecilnya, maka kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, di mana posisinya. Itu kan tidak heran, bahkan tenaga-tenaga medis. Perhatikan surat kabar media massa, betapa banyaknya tenaga medis yang rela berkorban karena supaya terus bisa merawat mereka-mereka yang terpapar virus ini. Mereka bahkan harus turut terjangkit. Saudara-saudara, sekali lagi, betul bahwa imun tubuh kita bisa menangkalnya. Itulah sebabnya kita masing-masing, satu dengan yang lainnya, punya kewajiban yang sama untuk memutus mata rantai. Karena misalnya saja saya terpapar virus corona, dan kemudian saya ingin berkunjung ke C. Ya, saya ingin berkunjung ke C, yang mungkin C tidak jauh saja ke Pisang Candi. Ya, saya akan berkunjung ke C, kemudian dalam proses dari rumah saya ke Pisang Candi, kemudian saya ada di lampu merah berdekatan dengan yang lainnya. Ya, yang lainnya saling mungkin jaraknya hanya sedikit saja, yang kemungkinan besar bisa tanpa kontak langsung virus tersebut bisa sampai kepada si B. Ya, kemudian saya sampai di BBan dan saya berjumpa dengan orang di sana. Saudara-saudara, karena saya sudah menderita
ya, saya terjangkit virus itu, maka C otomatis juga akan diisolasi karena punya potensi. Tapi saudara-saudara perhatikan, sepanjang dalam perjalanan tadi saya berjumpa dengan B yang banyak jumlahnya ini, yang tidak bisa dideteksi. Karena B tidak mengenal saya. BB yang di sekitar saya tadi sepanjang perjalanan ini tidak mengenal saya. Sehingga akan sulit sekali dideteksi siapa saja yang tertular dari saya. Kalau C jelas bahwa C, kalau saya menjumpai C, saya bercakap-cakap dengan C, maka C akan diisolasi. Tapi BB inilah yang akan kesulitan dan sedang menjadi masalah di berbagai daerah. Karena orang-orang yang tidak mau berada di rumah, mengasingkan diri sementara waktu, akan punya potensi yang semacam ini, menyebarkan virusnya kepada B. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita melihat bahwa sebelumnya telah dituliskan di dalam ayat yang ke-6 bahwa penyakit menular, penyakit sampar, wabah ini, saudara-saudara, kalau kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kita mengerti siapa dia, kita tinggal di dalamnya, kita bertahan di dalamnya. Saudara-saudara, Allah yang berkuasa itu, yang disebutkan tadi, yang Daud begitu mengenalnya, El Elyon, El Shaddai, Yahweh. Dan kemudian bahkan dia menyebutnya dia sebagai perlindungan, batu perlindungan, kota perlindungan. Maka saudara-saudara, kita aman bersamanya, kita tinggal di dalamnya. Rasul Paulus katakan apa di dalam Roma? Perhatikan Roma 8 di bagian akhir mengenai keyakinan iman. Keyakinan iman dituliskan, tidak ada yang bisa memisahkan, garis bawahi, kita dari kasih Allah. Kalau Rasul Paulus menuliskan tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah, maka saya sangat menyadari siapa sih saya. Ya benarlah kalau Rasul Paulus menuliskan tidak ada yang bisa memisahkan saya, Rasul Paulus, dengan kasih Allah. Tapi Rasul Paulus dengan sangat tegas menuliskan tidak ada yang dapat memisahkan kita, Rasul Paulus, saudara dan saya, dari kasih Allah. Ketika kita memahami siapa Allah, ketika kita diam di dalamnya, ketika kita tinggal di dalamnya, ketika kita bukan hanya tinggal, bukan hanya diam, tapi kemudian bertahan di dalamnya, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara-saudara, saya rindu firman Tuhan yang sangat sederhana ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan bagi kita menangkal menghadapi apapun situasi bergejolak, semuanya serba tiba-tiba. Ingat bahwa corona berbicara ada dua hal. Yang pertama tadi saya sebutkan tiba-tiba. Yang kedua bahwa corona disebut corona, crown bahasa aslinya, bahasa latinnya, mahkota. Mengingatkan kita sebetulnya melalui virus yang sangat kecil ini, Allah ingin menegur kita, lihat hanya dengan yang kecil saja sudah kelabakan. Sekaligus Allah ingin mengingatkan kita, ingat gak bahwa virus ini namanya crown, corona itu crown. Sudah siap gak dengan mahkota yang seharusnya menjadi orientasi kita? Keselamatan telah ada di tangan kita. Allah menjanjikan keselamatan bagi siapa saja yang percaya dan dibaptis dalam namanya. Saudara dan saya menerima keselamatan. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah mahkota itu kita miliki? Mahkota kesetiaan, mahkota memenangkan jiwa, mahkota yang bertahan sampai dengan akhir. Dan semuanya itulah yang sedang kita perjuangkan. Melalui virus corona, crown, mahkota ini kita diingatkan bahwa kita punya tugas yang belum selesai sepanjang hidup kita sampai dengan akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Pemahaman yang sangat sederhana, tapi kami rindu Tuhan ini menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang menghadapi situasi yang tidak menentu. Kami punya Allah yang Maha Kuasa, yang sangat dahsyat, dan di dalamnya kami mau tinggal, kami mau bertahan di dalamnya. Terima kasih Bapa, sampai dengan kesudahannya kami menerima mahkota yang Engkau janjikan itu Tuhan, atas semua yang telah kami kerjakan di dalam perlindungan Allah. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.